Assalamualaikum, salam sejahtera, bahagia, sehat, semangat buat kita semua. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan bermonolog. Namun monolog saya yang akan saya bawakan kali ini menyangkut tentang buku baru yang ditulis dan diterbitkan oleh salah seorang wartawan senior di Jawa Timur yang tinggal di Madiun, yang saya kenal bernama Santoso. Nah, saya mengenal beliau sekitar 40 tahun yang lalu ketika sama-sama mengawali sebagai seorang wartawan. Beliau menjadi wartawan Jawa Pos pada tahun 1977 sebelum Jawa Pos di take over sama Gravity Pers, itu penerbit majalah Tempo yang kemudian dipegang oleh Dahlan Iskan. Nah, ini Santoso ini memulai sebagai wartawan di harian Jawa Pos, harian Jawa Pos yang lama yang tadi saya sebut, sebelum dipegang oleh manajemen majalah Tempo, Gravity Pers, pada tahun 1982, di mana koran harian ini yang terbit di Surabaya di take over oleh majalah Tempo. Nah, buku yang hendak saya review ini judulnya ini teman-teman, My Wife, My Treasure, Istriku, Harta Karunku. Nah, kalau misalnya buku ini covernya dilihat sepintas, mungkin buku ini seperti halnya buku-buku buku-buku populer lainnya. Namun kalau kita kemudian mencoba menerjemahkan lebih dalam lagi cover buku ini, maka detail mengetahui bahwa buku ini adalah buku karya seorang wartawan. Ini ditunjukkan dengan penulis buku ini ketika sedang dalam pose memotret didampingi seorang wanita berhijab, yaitu istrinya yang dalam buku ini kemudian saya ketahui bernama Heri Siswati. Menarik dari buku ini adalah liku-likunya sebagai seorang wartawan yang terus didampingi oleh istrinya Heri Siswati ini, sehingga dari mulai pacaran hingga punya anak dua, kemudian punya bercucu dua, ini digambarkan dengan detail bagaimana jatuh bangunnya seorang wartawan yang bernama Santoso, yang kemudian dikenal dengan Agung Bondet. Nah, kenapa kok namanya kemudian berubah populer dengan Agung Bondet? Bahwa Santoso ini pernah mengelola rubrik Opo Maneh di harian Jawa Pos, di mana tokoh dalam rubrik ini bernama Bondet. Nah, Bondet ini adalah tokoh rekaan yang kemudian ditimbulkan sebagai sosok yang dablek, sosok yang agak-agak uraan, kemudian ya pokoknya ini digambarkan dengan jeli oleh Santoso sebagai penjaga rubrik Opo Maneh ini. Nah, ini tentu bukan kisah fiksi, namun kisah nyata yang kemudian hanya nama dan lokasinya disamarkan, tetapi peristiwa dijelaskan dengan gamblang dalam rubrik ini. Nah, sehingga Santoso ini dikenal dengan nama Agung Bondet. Nah,
Buku ini menceritakan selain sebagai seorang wartawan yang karirnya cukup cemerlang dari seorang reporter biasa kemudian menjadi redaktur rubrik Apa Maneh dan redaktur daerah di harian Pagi Jawa Pos, juga menceritakan tentang karirnya sehingga pernah menduduki sebagai Kepala Biro Jawa Pos di Madiun dan Ketua PWI Perwakilan Eks-Karisidenan Madiun. Nah, ini yang menarik lagi. Nah, sosok Santoso ini juga digambarkan sebagai orang yang maaf, ini saya baru pertama kali ini ya melihat sebuah memoir seorang wartawan yang ditulis dengan begitu gamblang dalam judul sebanyak 32 yang mengisi buku sebanyak 204 halaman. Ini begitu gamblang dituturkan kenakalan-kenakalan si Agung Bondet ini. Kesuksesannya sebagai seorang wartawan di daerah, dia juga menyertai kenakalan-kenakalannya. Nah, ini gamblang sekali digambarkan. Tentu hal-hal yang menyangkut detail tindakan-tindakan yang mengandung seksual tidak digambarkan dengan detail, hanya peristiwanya, hanya pengakuan ini yang menarik dari seorang Agung Bondet. Nah, dibalik kenakalan-kenakalannya yang menyertai suksesan Bondet ini, istrinya dengan setia terus menemani jatuh bangunnya seorang Agung Bondet, seorang wartawan yang dari karir nol sehingga punya 3 rumah, punya outlet beberapa perusahaan kuliner. Ya, terus mendampingi sampai jatuh terpuruk-puruknya sehingga Agung Bondet ini tidak memiliki rumah satupun hingga saat ini, mengontrak. Karena apa ya? Karena ia terlalu percaya, digambarkan terlalu percaya pada partner bisnisnya sehingga usaha ini ditipu oleh rekan bisnisnya sehingga ia harus jatuh bangun dan sekarang bangun lagi. Yang menarik lagi bahwa sekitar 2 tahun lalu Agung Bondet di tengah kejatuhannya itu, ia masih bisa mengelola majalah intern, masih bisa mengelola majalah intern lokal, kemudian mengelola majalah intern pendidikan, masih mengajar ekstra kurikuler jurnalistik di sejumlah SD dan SMP di Madiun. Namun di balik itu dia juga masih membantu istrinya berjualan nasi kuning dan nasi uduk di sebuah lokasi di kota Madiun. Nah, kira-kira 2 tahun yang lalu, Agung Bondet ini atau Mas Santoso ini terkena stroke. Sehingga, salah satu tubuhnya hanya bisa digerakkan separuh. Namun yang mengagumkan dari sosok ini, semangatnya untuk bangkit luar biasa. Dalam kondisi stroke, beliau ini masih bisa membantu istrinya, Ibu Heri Siswati Santoso ini, untuk terus berjualan nasi kuning dan nasi campur di sebuah lokasi di kota Madiun. Nah, dalam kondisi stroke ini, Mas Santoso ini berhasil menulis buku yang ke-13 tentang bagaimana seorang penyintas stroke bisa bangkit dari sakit stroke-nya. Nah, dari ketidakberdayaan Mas Santoso ini, beliau bangkit sehingga sekarang bisa
sembuh sekitar 70%. Yang 30% dari sakit stroke-nya ini masih dideritanya dengan beliau berjalannya masih tertatih-tatih. Nah, buku ini merupakan buku yang ke-14 yang ditulis oleh Mas Santoso. Nah, yang menarik, beliau menulis buku ini masih dalam kondisi sebagai seorang penyintas stroke. Nah, ini adalah buku penghargaan kepada istrinya. Beliau bagaimana menyesali sebagai seorang lelaki yang telah dalam tanda petik ya menyia-nyiakan seorang istri. Ini adalah salah satu bentuk penghargaan kepada istrinya, kepada keluarganya, bahwa apapun yang terjadi, istrinya selalu menekankan bahwa sebuah keutuhan rumah tangga itu harus dipertahankan betul-betul. Itu intinya di situ. Sebuah goncangan dari sebuah rumah tangga itu harus diusahakan untuk terus berdiri kokoh. Ini yang kemudian menjadi inspirasi Santoso, bagaimana seorang istri yang tegar itu bisa terus mempertahankan ligai rumah tangga di tengah gonjang-ganjing kenakalan-kenakalan seorang Santoso, dan di tengah kesuksesannya sebagai seorang wartawan, kemudian di tengah intrik-intrik intern perusahaan yang digambarkan dengan begitu detail oleh Santoso. Nah, tentu saya tidak berusaha untuk memberikan sesuatu yang lebih, kan mencoba membaik-baikan buku ini. Saya mencoba untuk jujur terhadap diri saya sendiri bahwa buku ini menyentuh perasaan. Buku ini tidak saja tentang seputar kehidupan rumah tangga seorang wartawan, tetapi juga menyangkut memoir seorang wartawan yang di tengah kesuksesannya sebagai seorang wartawan, ia kemudian dibuntuti oleh kenakalan-kenakalannya. Ini buku yang demikian gamblang, demikian jelas, demikian komprehensif, dibeberkan oleh seorang Santoso yang kemudian lebih dikenal dengan Agung Bondet. Belakangan beliau di akun Facebooknya ini lebih dikenal dengan nama Rahayu Santoso. Mungkin ini bentuk dari semacam doa, semoga Santoso ini kehidupan senja usianya ini bisa rahayu, bisa sejahtera, bisa bahagia di tengah kehidupannya yang cukup memprihatinkan. Tetapi yang bisa saya ambil intisarinya dari buku ini adalah bahwa jangan menyerah ketika kamu jatuh di dalam sebuah kehidupan. Bayangkan seorang Santoso yang dalam kondisi sakit, kondisi sebagai seorang penyintas stroke ini, dalam 1 minggu, pernah saya lihat di status Facebooknya, dalam 1 minggu berhasil menulis artikel di 4 media online. Bayangkan teman-teman, dia menulis di media online SID, De Facto, Kowas Jawa Pos, kemudian ada lagi dia menulis di sebuah media cetak di Kota Madiun. Ini luar biasa. Saya saja, maaf ini ya, dengan kondisi yang masih sehat dalam tanda petik ya, ini tidak akan sanggup menulis artikel
dalam 1 minggu di 4 media online maupun cetak. Nah, demikian teman-teman. Bagi saya, buku ini layak untuk dikoleksi, layak untuk dibaca, layak untuk diambil hikmahnya, sehingga kita bisa menjaga kesadaran bahwa hidup ini perlu hati-hati. Demikianlah review saya tentang buku ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.